nama saya Lisa Widesiana dengan NIM 2205020076. Perkenalkan, nama saya Vera Kasmita dengan NIM 2205020065. Di sini kami akan berdialog mengenai pengorganisasian antara maba dan juga kakak tingkat. Halo. Halo Kak. Kamu maba ya? Iya Kak. Oh, dari jurusan mana? Aku dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kakak? Sama dong, kakak juga dari jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 5. Oh iya. Iya. Ngomong-ngomong gini, kakak mau ngajak kamu ikut berorganisasi. Apakah kamu berminat? Maaf sebelumnya nih Kak, tapi aku sebelumnya tuh belum ada pengalaman dalam berorganisasi. Apakah Kakak bisa menjelaskan? Oh, boleh. Kakak juga pertama nggak ada pengalaman dalam organisasi. Tetapi pas kakak masuk ke kampus dan kakak melihat orang-orang yang berorganisasi, jadi kakak pengen gitu ikut dalam berorganisasi, makanya kakak belajar. Nah, di sini kakak bakal jelasin apa itu pengertian dari organisasi. Organisasi itu deh, menurut kakak adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dalam peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Oh begitu Kak. Terus tujuan kita untuk mengikuti organisasi itu apa ya? Lalu tujuan organisasi itu supaya pada pembagian kerja yang kita lakukan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan pembagian atas tugas juga diharapkan dapat mampu meningkatkan kreativitas kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Oh gitu ya Kak. Jadi maksudnya kalau misalkan saya masuk tuh kan dalam organisasi, manfaat saya di dalam organisasi itu apa ya? Oh, banyak deh. Misalnya kamu masuk dalam organisasi, kamu dapat meningkatkan skill kamu. Dan kamu juga dapat meningkatkan public speaking kamu. Kamu juga dapat menambah wawasan, serta kamu juga bisa dapat menemukan hal-hal baru yang sebelumnya kamu belum pernah temukan. Dan di situ kamu bisa belajar tentang banyak hal. Oh iya deh, kan kakak dari tadi ngejelasin tuh tentang organisasi itu seperti apa. Kalau boleh tahu nih, kamu udah ada pengalaman gitu tentang organisasi seperti apa? Kalau dari saya sih dari SMP atau SMA tuh saya belum berpengalaman, makanya saya minta kakak menjelaskan seperti tadi yang kakak bilang. Mungkin dari situ saya dapat berminat dalam mengikuti organisasi yang kakak jelaskan tadi itu. Terus nih Kak, mau nanya lagi, pembagian dalam organisasi itu gimana sih Kak? Terus kalau bentuknya tuh dalam organisasi seperti apa? Oke, baik. Pertama nih, pembagian dulu ya dalam organisasi. Itu ada struktur organisasi yang terdiri dari spesialis kegiatan, terus ada standarisasi kegiatan, terus ada koordinasi kegiatan, terus yang keempat ada sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Terus yang terakhir itu ada ukuran suatu kerja menunjukkan jumlah setiap karyawan. Dan selanjutnya itu ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi itu banyak. Ada terdiri dari organisasi kemasyarakatan atau sosial, terus ada organisasi kemahasiswaan, ada juga organisasi politik, dan juga ada organisasi kenegaraan. Segitu. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nih Kak, satu lagi. Terus cara kita masuk dalam organisasi itu gimana? Kan kamu nanya ini gimana cara untuk masuk dalam organisasi. Saya akan menjelaskan. Yaitu yang pertama, tentukan tipe organisasi yang kamu inginkan atau yang kamu minat gitu kan. Nah, banyak beragam organisasi mahasiswa yang kamu dapat ikuti, yaitu bisa memiliki tujuan dan dapat membangun jalinan pertemanan yang bagus. Seperti kamu bisa dapat menambah relasi kan, bisa mendapat kawan-kawan juga, dan kamu juga bisa mengasah kemampuan kamu di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya itu, yang kedua, hadiri berbagai acara yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi yang berbeda. Nah, setiap organisasi kan akan mengadakan beberapa acara tuh di awal semester. Nah, pada periode itu yang sering disebut dengan minggu perekrutan untuk meningkatkan minat dan anggota yang baru yang potensial. Luangkan semalam atau 2 malam dari minggu perekrutan ini untuk melihat macam-macam acara dari banyak organisasi sebisa mungkin untuk kepribadian Anda serta tujuan yang berkaitan dengan kehidupan kampus. Selanjutnya yang ketiga itu persempit daftar Anda. Setelah kamu kira-kira mengetahui ragam organisasi apa atau masing-masing kegiatan yang dilakukan, buat sebuah daftar pendek yang berisikan organisasi-organisasi yang menurut kamu paling menarik.
Selain itu, kamu juga dapat membuat daftar tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan dapat mengatur sisa-sisa minggu perekrutan untuk lebih banyak menghadiri acara organisasi tersebut. Selanjutnya yang keempat, temui sebanyak mungkin anggota-anggota dari setiap organisasi yang ada dalam daftar Anda. Selanjutnya yang kelima itu, atur tawaran yang kamu dapatkan. Tergantung dari permintaan organisasi yang ada di daftar kamu, mereka mungkin akan menunda tawaran kepada anggota baru yang potensial sampai akhir minggu perekrutan. Atau mereka mungkin mulai menawarkan segera di awal saat mereka menemukan orang yang mereka anggap cocok. Jangan terlalu merasa terbebani dengan segera memberikan respon. Selain menerima atau menolak tawaran, kebanyakan organisasi akan memperbolehkan kamu untuk menunda menerima tawaran selagi kamu sedang menimbang pilihan Anda. Selanjutnya yang terakhir, pilih organisasi yang kamu inginkan. Nah, setelah kamu menghabiskan waktu dengan banyak organisasi dengan pilihan tersebut, dan kamu harus memilih satu organisasi yang menurut kamu cocok. Yaitu semoga apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu pilih sesuai dengan kemampuan kamu, dan di situ semoga kamu dapat meningkatkan skill dan bakat-bakat kamu. Oke, dari yang saya jelaskan tadi, apakah kamu paham dalam organisasi itu seperti apa? Mungkin di sini saya paham, tetapi saya tidak meluas mendetail gitu. Mungkin kalau misalkan saya masuk dalam organisasi yang kakak jelaskan tadi, mungkin akan lebih luas pemahamannya. Mungkin dari yang kakak jelaskan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa pengorganisasian dalam organisasi sangat penting. Di dalam organisasi juga memiliki seseorang yang memiliki konsep yang tinggi agar dapat mencapai suatu tujuan di atas kegiatan atau pekerjaan hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan atau kegiatan. Dan organisasi secara keseluruhan atau tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Mempunyai satu kesatuan tujuan, organisasi bisa hancur apabila tidak bisa memiliki kesatuan tujuan dan seorang yang juga menginterogasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang akan dicapai. Mungkin itu saja yang saya simpulkan dari penjelasan yang tadi kakak udah jelaskan kepada saya. Sebelumnya terima kasih banyak udah jelasin kepada saya tentang pengorganisasian itu apa. Terus mungkin dari penjelasan kakak itu juga saya berminat atau terjun dalam pengorganisasian yang kakak jelaskan tadi. Oke, baik, sama-sama juga. Terima kasih juga sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, saya tunggu kehadiran kamu di organisasi saya. Oke, sampai ketemu lagi.